Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Teror Mencekam Arwah Sinta di Kampung Pak Wayan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Malam itu hujan deras mengguyur kampung Pak Wayan. Angin kencang berhembus, membuat dedaunan kelapa bergemerisik, seperti bisikan-bisikan halus yang tak terjelaskan. Desa kecil itu biasanya tenang, tetapi sejak kematian Sinta, suasana berubah mencekam. Sinta, seorang gadis muda yang dikenal ramah dan penuh senyum, ditemukan tewas mengenaskan di tepi sungai. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Tubuhnya membiru, dengan mata terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. Kejadian itu membuat penduduk kampung mulai percaya bahwa ada sesuatu yang jahat berkeliaran di sekitar mereka. Pak Wayan, kepala kampung, sedang duduk di beranda rumahnya ketika suara aneh terdengar dari halaman belakang, seperti langkah kaki yang basah menapaki tanah berlumpur. Ia berpikir itu mungkin hanya suara angin yang mendorong dedaunan, tetapi suara itu semakin mendekat. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan berjalan menuju sumber suara. Di bawah pohon beringin tua, Pak Wayan melihat sosok itu. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan gaun putih yang basah kuyup. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Pak Wayan terpaku. Ia tahu siapa sosok itu. "Sinta," bisiknya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Tapi ada sesuatu yang sangat salah. Aura dingin menyelimuti sekitarnya, membuat tubuh Pak Wayan menggigil. Ia mundur perlahan, lalu berlari masuk ke rumahnya, mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, Pak Wayan menceritakan kejadian itu kepada para warga. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa menganggapnya hanya halusinasi karena lelah, sementara yang lain mulai merasa was-was. "Mungkin arwah Sinta belum tenang," ujar Bu Made, seorang dukun tua di kampung itu. "Ada sesuatu yang belum selesai." Namun apa yang sebenarnya belum selesai, tidak ada yang tahu. Malam berikutnya teror kembali terjadi. Kali ini, Mang Surya, seorang petani yang tinggal di ujung kampung, menjadi sasarannya. Ia sedang dalam perjalanan pulang dari sawah ketika melihat sosok itu berdiri di tengah jalan setapak. Mang Surya mengenali gaun putih itu, tubuh yang kaku, dan rambut panjang yang menutupi wajah. Ia berusaha mengabaikan, tetapi kakinya terasa seperti membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tetapi tatapannya, meskipun tak terlihat, terasa menusuk ke dalam jiwa. Mang Surya mencoba berteriak,
tetapi suaranya tercekat. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Ketika tiba di sana, ia segera mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Namun, ketika ia melihat keluar jendela, sosok itu berdiri di halaman rumahnya, tetap diam, tak bergerak. Warga kampung mulai gelisah. Beberapa orang mengaku juga melihat sosok Sinta di tempat-tempat berbeda. Di dekat sumur, di pematang sawah, bahkan di dapur rumah mereka. Setiap kali mereka melihatnya, sosok itu hanya berdiri diam, tidak melakukan apa-apa, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat mereka ketakutan setengah mati. Pak Wayan akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan. "Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini," katanya dengan suara tegas. Bu Made mengusulkan untuk mengadakan upacara besar-besaran, memohon agar arwah Sinta tenang. Namun, sebelum upacara bisa dilakukan, teror semakin menjadi-jadi. Rahasia yang terungkap. Di tengah situasi mencekam itu, seorang pemuda bernama Gede, sahabat Sinta, datang dengan sebuah pengakuan mengejutkan. "Saya tahu Sinta tidak mati karena kecelakaan," katanya dengan suara gemetar. "Dia dibunuh." Semua orang terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Pak Wayan. Gede menghela napas panjang. Ia menceritakan bahwa Sinta pernah bercerita kepadanya tentang seseorang yang mengancamnya. Orang itu adalah Mang Surya. Dia ingin menikahi Sinta, tapi Sinta menolaknya. Beberapa hari sebelum Sinta ditemukan tewas, dia mengatakan padaku bahwa Mang Surya mengikutinya kemana-mana, ujar Gede. Mang Surya yang berada di tengah pertemuan tiba-tiba berdiri. "Kamu bohong," teriaknya. "Aku tidak pernah menyentuh Sinta." Namun wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang gemetar menunjukkan sebaliknya. Setelah pertemuan itu, Mang Surya kembali ke rumahnya dengan langkah terburu-buru. Warga mulai mencurigainya, tetapi tidak ada bukti konkret untuk menuduhnya. Namun, malam itu, ia mendengar suara ketukan di pintunya. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, tetapi ketika ia menoleh ke halaman, sosok itu berdiri di sana. Sinta, kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Perlahan, ia mulai melangkah mendekati Mang Surya. Mang Surya mundur ke dalam rumah, tetapi setiap kali ia menoleh, sosok itu semakin dekat. Ia berteriak meminta tolong, tetapi suaranya hilang di tengah angin malam. Di pagi harinya, warga menemukan Mang Surya tewas di dalam rumahnya dengan ekspresi wajah yang sama seperti Sinta. Mata terbuka lebar penuh ketakutan. Meskipun Mang Surya sudah tiada, teror arwah Sinta tidak berhenti. Beberapa warga masih melihatnya berdiri diam di sudut-sudut gelap kampung. "Ada rahasia lain yang belum terungkap," bisik Bu Made. "Dan kita harus menemukannya sebelum semuanya terlambat." Suasana kampung Pak Wayan semakin mencekam. Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian Sinta? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai mereka.
Malam semakin larut di kampung Pak Wayan. Hujan kembali turun dengan deras, menyelimuti desa dengan suara gemericik yang tak henti-henti. Meski malam begitu dingin, keringat bercucuran dari dahi Mangkarta yang sedang berjaga di pos ronda. Ia tak sendirian, ada Madih dan Komang yang duduk bersamanya. Tetapi suasana tetap terasa mencekam. Sudah 2 minggu sejak Mang Surya meninggal. Gumam Komang pelan mencoba memecah kesunyian. Tapi kenapa arwah Sinta masih muncul? Made yang sedang menggulung rokoknya menatap Komang tajam. Mungkin ada yang belum selesai. Seperti kata Bu Made, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat Mangkarta merespons, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Langkah itu pelan, berat, dan terdengar basah seperti seseorang berjalan dengan pakaian basah kuyup. Ketiganya saling pandang, lalu mengarahkan senter ke arah suara. Sinar senter mereka menangkap sosok perempuan berdiri di ujung jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan gaun putihnya yang basah terlihat losuh. "Sinta," bisik Mangkarta tanpa sadar. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak, namun kehadirannya memancarkan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Madih mencoba melangkah mendekat, tetapi Mangkarta menahan lengannya. "Jangan mendekat," serunya dengan suara bergetar. Namun Madih mengabaikannya. Ia menyalakan dupa yang ia bawa, berusaha memanggil keberanian. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, lampu-lampu di pos ronda tiba-tiba padam dan jalanan menjadi gelap gulita. Ketika mereka menyalakan kembali senter mereka, sosok itu sudah tidak ada. Pagi harinya, warga kembali membahas penampakan itu. Kampung menjadi semakin panik. Tidak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman kini hanya berdiam di rumah. Pak Wayan memutuskan untuk memanggil Bu Made ke balai desa. "Apa yang harus kita lakukan? Jika kita diam saja, semua orang akan semakin ketakutan," katanya. Bu Made mengangguk pelan. "Saya akan melakukan meditasi malam ini. Saya ingin berkomunikasi dengan arwah Sinta. Mungkin dia bisa memberitahu kita apa yang sebenarnya ia inginkan." Namun keputusan Bu Made itu tidak disambut baik oleh semua orang. Beberapa warga merasa upaya itu terlalu berisiko. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kita hadapi," seru Pak Putu, salah satu tetua desa. "Bagaimana kalau justru itu memperburuk keadaan?" Tetapi Bu Made bersikeras, "Tidak ada jalan lain. Arwah Sinta tidak akan pergi sebelum kita menyelesaikan apa yang ia tinggalkan." Malam itu, Bu Made duduk bersila di depan altar kecil yang ia buat di ruang tengah rumahnya. Ia menyalakan dupa, membaca mantra, dan memejamkan mata. Warga yang penasaran berkumpul di luar rumahnya, menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, wajah Bu Made berubah. Matanya tetap tertutup,
tetapi tubuhnya terlihat gemetar. Ia menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti suara asing. "Tolong aku." Suara itu terdengar seperti Sinta. Warga yang mendengarnya tersentak. Beberapa bahkan langsung menjauh. "Aku tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang harus ditemukan." Tiba-tiba Bu Made membuka matanya dan berteriak keras. Warga berhamburan masuk ke rumah untuk menolongnya. "Saya melihatnya," ujar Bu Made dengan napas tersengal. "Ada sesuatu di hutan belakang kampung. Kita harus mencarinya. Itu kunci untuk menghentikan arwah Sinta." Keesokan harinya, Pak Wayan memimpin sekelompok kecil warga untuk masuk ke hutan. Meski banyak yang takut, mereka tidak punya pilihan lain. Di dalam hutan, suasana semakin suram. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Tidak ada yang pernah tahu gubuk itu ada di sana. Ketika mereka mendekati gubuk, Pak Wayan merasa ada sesuatu yang aneh. Bau busuk menyeruak dari dalam. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu gubuk itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kain putih yang mirip dengan gaun Sinta yang sudah compang-camping, serta sebuah buku catatan tua. Pak Wayan membuka buku itu. Halaman-halaman pertama tampak biasa, tetapi semakin ia membaca, tulisan-tulisan itu menjadi kacau. Ada banyak coretan yang menyebutkan nama Sinta berulang kali, disertai kata-kata seperti "milikku" dan "tidak akan ada yang lain." "Ini milik Mang Surya," gumam Gede yang ikut dalam rombongan itu. Semua orang saling pandang, merasa bulu kuduk mereka berdiri. Malam itu gubuk tersebut menjadi topik utama di desa. Namun meski rahasia Mang Surya mulai terungkap, arwah Sinta tetap tidak pergi. Bahkan kehadirannya semakin sering dirasakan. Bu Nyoman, seorang ibu rumah tangga, mengaku melihat Sinta berdiri di depan dapurnya tengah malam. Ia tidak berani mendekat, tetapi hawa dingin dari sosok itu membuatnya merinding sepanjang malam. Sementara itu, Gede merasa ada sesuatu yang aneh sejak penemuan di hutan. Ia merasa seperti terus diawasi. Bahkan saat ia sedang berada di kamarnya, "Dia ingin aku menemukan sesuatu yang lebih," pikir Gede. Gede memutuskan untuk kembali ke hutan seorang diri. Ia merasa ada sesuatu yang belum ditemukan di gubuk itu. Dengan membawa lampu minyak dan parang, ia melangkah ke dalam gelapnya malam. Ketika ia tiba di gubuk, semuanya tampak seperti sebelumnya. Tetapi kali ini, ia memperhatikan lantai kayu gubuk itu yang tampak aneh. Ia mengetuk-ngetuknya dan mendengar suara yang berbeda di salah satu sudut. Dengan hati-hati, ia membuka lantai kayu itu dan menemukan sebuah kotak besi tua. Di dalamnya ada sebuah foto lama Sinta, seikat rambut, dan sebuah belati kecil yang berlumuran darah kering. Seketika,
udara di sekitarnya berubah menjadi dingin. Sosok Sinta muncul di sudut gubuk, berdiri diam, menatapnya. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" teriak gede, tetapi Sinta tetap tidak menjawab. Sejak malam itu, warga semakin sering melihat Sinta. Sosoknya tidak lagi hanya diam di satu tempat. Ia mulai muncul di berbagai sudut kampung, seperti sedang mengawasi setiap orang. Warga mulai percaya bahwa arwah Sinta bukan hanya mencari keadilan, tetapi juga menyimpan dendam yang belum terpuaskan. Hujan terus mengguyur kampung Pak Wayan, seolah-olah langit turut menangis atas nasib malang yang menimpa desa kecil itu. Setelah penemuan foto Sinta, seikat rambut, dan belati di gubuk tua, kehadiran arwah Sinta semakin sering dirasakan. Ia tidak lagi sekadar berdiri diam di tempat-tempat tertentu. Beberapa warga mengaku merasa dia terus mengikuti mereka, meskipun mereka tidak dapat melihatnya langsung. Malam itu, suara ketukan menggema di rumah Pak Wayan. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ketukan itu terdengar pelan namun ritmis, seperti seseorang yang sedang bermain-main di depan pintunya. "Siapa di luar?" tanya Pak Wayan dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia mengambil senter dan dengan hati-hati membuka pintu. Di depan pintu, ia tidak menemukan siapapun, hanya genangan air hujan yang terus mengalir. Namun, ketika ia menoleh ke halaman, ia melihat sosok Sinta berdiri di bawah pohon mangga, mengenakan gaun putih yang basah dan kotor. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak, tetapi tatapannya menusuk ke dalam jiwa Pak Wayan. Ketika Pak Wayan memanggil nama Sinta, angin tiba-tiba bertiup kencang dan suara bisikan terdengar di telinganya. Belum selesai, Pak Wayan mundur ketakutan dan menutup pintu dengan cepat. Ia tidak bisa tidur lagi malam itu. Tubuhnya terus gemetar hingga pagi. Keesokan harinya, cerita Pak Wayan menyebar ke seluruh kampung. Ketakutan melanda setiap sudut desa. Beberapa warga mulai berpikir untuk meninggalkan kampung, tetapi mereka tahu tidak mudah untuk pergi. Kampung itu adalah rumah mereka, tempat mereka mencari nafkah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa arwah Sinta tidak tenang? Tanya Bu Komang, seorang ibu muda yang ketakutan melihat anak-anaknya mulai bermimpi buruk tentang sosok perempuan berbaju putih. Bu Made kembali dipanggil untuk mencari solusi. Namun kali ini ia terlihat lebih ragu. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, ujarnya. Bukan hanya dendam, tetapi mungkin dosa yang lebih kelam dari yang kita bayangkan. Di tengah suasana mencekam itu, Gede memutuskan untuk kembali membuka buku catatan milik Mang Surya yang ditemukan di gubuk. Ia membaca halaman demi halaman, mencoba mencari petunjuk yang bisa mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada Sinta. Pada salah satu halaman terakhir, ia menemukan tulisan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Sinta milikku. Jika dia tidak bisa menjadi milikku,
maka tidak ada yang boleh memilikinya. Aku akan memastikan dia tetap bersamaku selamanya." Tulisan itu disertai gambar sebuah pohon beringin besar. Gede langsung mengenali pohon itu sebagai pohon tua di tengah kampung, yang sering disebut-sebut warga sebagai tempat keramat. Pak Wayan bersama beberapa warga, termasuk Gede, memutuskan untuk pergi ke pohon beringin tersebut. Mereka membawa cangkul dan alat penerangan, meski rasa takut menyelimuti hati mereka. Ketika mereka tiba di sana, suasana di sekitar pohon terasa sangat mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan suara burung hantu terus-menerus terdengar dari kejauhan. Gede menunjuk ke salah satu sisi akar pohon yang menonjol. "Di sini, aku yakin sesuatu dikubur di bawah sini." Mereka mulai menggali dengan hati-hati. Tanah terasa berat dan lembab, seolah-olah enggan menyerahkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sesuatu, sebuah peti kayu kecil yang sudah rapuh. Ketika peti itu dibuka, mereka menemukan beberapa barang milik Sinta, termasuk sebuah kalung yang selalu ia kenakan. Tetapi yang paling mengejutkan adalah sebuah boneka kecil yang terikat dengan tali merah. Di perut boneka itu tertancap sebuah paku besar. "Apa ini?" bisik Pak Wayan dengan suara bergetar. Bu Made yang ikut serta langsung mengenali benda itu. Ini adalah boneka santet. Seseorang telah mengutuk Sinta. Kutukan yang tidak terpecahkan. Warga mulai berspekulasi, jika benar Sinta dikutuk, siapa yang melakukannya? Apakah itu Mang Surya atau ada orang lain yang terlibat? Namun, sebelum mereka sempat mencari tahu lebih lanjut, sosok Sinta muncul di samping pohon. Ia tetap berdiri diam, tetapi kali ini wajahnya sedikit terlihat di balik rambut panjangnya. Wajah itu terlihat penuh luka, dengan darah yang mengering di sudut bibirnya. Gede mencoba berbicara kepadanya. "Sinta, jika kau mendengar kami, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kau inginkan dari kami?" Namun, Sinta tidak menjawab. Ia hanya menunduk perlahan, kemudian menghilang begitu saja. Setelah kejadian di pohon beringin, hampir semua warga mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat Sinta berdiri di depan mereka, tetapi tidak pernah berbicara. Beberapa warga bahkan merasa seperti dicekik saat tidur, membuat mereka terbangun dengan napas tersengal-sengal. Bu Made percaya bahwa boneka santet yang mereka temukan adalah bagian dari kutukan yang lebih besar. Sinta tidak akan tenang sampai kita menghancurkan benda itu, katanya. Namun menghancurkan benda itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Setiap kali mereka mencoba membakar atau memotong boneka itu, sesuatu selalu menghalangi mereka. Api tiba-tiba padam, atau pisau yang digunakan mendadak patah. Di tengah kebuntuan itu, sebuah rahasia lama akhirnya terungkap. Salah satu warga, Bulu,
yang sudah lanjut usia tiba-tiba berbicara di depan warga. Saya tahu siapa yang mengutuk Sinta, katanya dengan suara serak. Itu bukan Mang Surya, itu Pak Putu. Semua orang terkejut mendengar pengakuan itu. Pak Putu yang dikenal sebagai tetua bijaksana tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Saya melihat Pak Putu mendatangi dukun di luar kampung beberapa bulan sebelum Sinta meninggal. Lanjut bulu. Dia membawa sesuatu milik Sinta. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi saya yakin dia terlibat. Pak Putu membantah tuduhan itu dengan keras. Omong kosong, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun tatapan warga mulai berubah. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh tetua itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, arwah Sinta tidak hanya berdiri diam. Ia muncul di depan rumah Pak Putu, membuat keluarga tetua itu ketakutan. Sinta berdiri di depan pintu selama berjam-jam, tidak bergerak. Tetapi aura dingin yang ia pancarkan terasa semakin kuat. Pak Putu akhirnya mengaku, "Baik, aku mengutuk Sinta, tapi aku melakukannya karena dia adalah anak dari saingan keluargaku. Ayahnya mencuri tanah kami, dan aku ingin membuat mereka menderita." Pengakuan itu membuat warga marah. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, suara tawa lembut terdengar dari luar rumah. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, Sinta sudah tidak ada lagi, namun udara semakin dingin, dan mereka tahu teror belum selesai. Pengakuan Pak Putu mengejutkan seluruh warga kampung Pak Wayan. Ia telah mengutuk Sinta demi dendam keluarga yang sudah berakar sejak puluhan tahun. Namun, meski pengakuan itu keluar, arwah Sinta tetap tidak tenang. Ia terus muncul di berbagai sudut kampung, berdiri diam tanpa suara, membawa hawa dingin yang menghantui siapapun yang melihatnya. Warga berkumpul di balai desa untuk mencari solusi terakhir. Kali ini, mereka memutuskan tidak bisa hanya mengandalkan Bu Made. Arwah Sinta sudah terlalu lama mendiami kampung, dan dendam yang mengikatnya tampaknya lebih rumit daripada yang mereka kira. Kita harus menghancurkan kutukan itu sepenuhnya, kata Bu Made dengan tegas. Namun ini tidak bisa dilakukan tanpa bantuan Pak Putu. Dia yang menciptakan kutukan ini, jadi dia juga yang harus mengakhirinya. Pak Putu, yang telah diasingkan warga sejak pengakuannya, akhirnya setuju setelah desakan terus-menerus. "Baiklah," katanya dengan suara lirih. "Tapi aku tidak yakin ini akan mudah. Kutukan yang aku buat terlalu kuat. Bahkan aku tidak tahu apakah aku bisa menghancurkannya." Bu Made memimpin upacara besar di bawah pohon beringin, tempat boneka santet ditemukan. Warga berkumpul dengan membawa sesajen, dupa, dan berbagai simbol pemurnian. Pak Putu duduk di tengah lingkaran dengan boneka santet di depannya. Bu Made mulai membaca mantra, memanggil kekuatan leluhur untuk membantu mereka. Api dupa membesar dan angin mulai berhembus kencang.
membuat beberapa warga mundur karena takut. Ketika Bumade memerintahkan Pak Putu untuk mengakui semua kesalahan dan memohon pengampunan, suasana semakin mencekam. Pak Putu memejamkan mata dan mulai berbicara. "Aku meminta maaf, Sinta. Aku mencelakai dirimu dan keluargamu karena dendam buta. Aku salah." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di sekitar mereka. Semua orang terdiam. Di antara bayangan pohon-pohon besar, sosok Sinta muncul. Ia berdiri diam di tepi lingkaran ritual, menatap langsung ke arah Pak Putu. Hawa dingin yang menyelimuti kampung semakin terasa menusuk. Beberapa warga mulai menangis ketakutan, sementara yang lain hanya bisa menatap kosong ke arah Sinta. Bumade mencoba tetap fokus. "Kita harus menghancurkan boneka ini," katanya sambil mengambil belati kecil yang ditemukan di gubuk tua. Namun ketika Bumade mengangkat belati itu, angin bertiup semakin kencang, membuat api lilin dan dupa padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Sinta tetap berdiri diam, namun kali ini ia tampak lebih dekat, seolah-olah ingin masuk ke dalam lingkaran. "Bumade, apa yang harus kita lakukan?" teriak gede yang berdiri di dekatnya. "Pak Putu harus menyelesaikan ini. Dia harus memotong tali kutukan di boneka itu dengan tangannya sendiri." Dengan tangan gemetar, Pak Putu mengambil belati itu. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, sosok Sinta melangkah maju untuk pertama kalinya. Ketika Sinta mendekat, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Pohon beringin itu bergetar dan akar-akarnya seakan hidup, melilit tanah di sekitarnya. Pak Putu menjatuhkan belati, tidak sanggup menghadapi tatapan kosong Sinta yang dingin dan penuh penderitaan. Namun Bumade tidak membiarkannya berhenti. Ia mengambil belati itu dan menempatkannya kembali di tangan Pak Putu. "Kalau kau tidak melakukan ini, kampung ini tidak akan pernah bebas," serunya. Dengan susah payah, Pak Putu akhirnya memotong tali merah yang melilit boneka santet. Ketika tali itu putus, suara jeritan terdengar dari segala arah. Boneka itu terbakar dengan sendirinya, meninggalkan abu yang berterbangan ke udara. Setelah boneka itu hancur, sosok Sinta perlahan menghilang. Namun sebelum ia lenyap sepenuhnya, ia menoleh ke arah Bumade dan Gede, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Namun ia tetap diam. Sosoknya memudar bersama dengan hawa dingin yang selama ini menyelimuti kampung. Ketika semuanya berakhir, warga merasa lega sekaligus kehilangan. Meskipun Sinta adalah sumber ketakutan mereka, mereka tahu ia tidak pernah ingin menjadi hantu yang menghantui. Ia hanyalah korban dari dendam yang tidak seharusnya ada. Beberapa bulan setelah ritual itu, kampung Pak Wayan kembali seperti biasa. Namun pohon beringin di tengah kampung menjadi tempat yang dikeramatkan.
Tidak ada yang berani mendekati atau menyentuhnya, seolah-olah pohon itu masih menyimpan sisa-sisa kehadiran Sinta. Pak Putu mengasingkan diri keluar kampung, merasa terlalu malu untuk tinggal di sana. Bu Made terus menjadi penjaga tradisi dan pemimpin spiritual kampung, meski ia sendiri merasa bahwa kehadiran Sinta akan selalu menjadi bagian dari ingatan mereka. Hingga kini beberapa warga mengaku masih merasa ada sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun mereka tidak lagi merasa takut. Arwah Sinta mungkin telah pergi, tetapi kenangan tentangnya tetap abadi. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.